Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i khanabiyyi wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa jami'i awliya'illah fi ghamidhi ilmillah wa masyayikhina wa muallimina walidina wa walidikum walidil hadirina khassa Allah alamu bihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah yanzur ilaina nadra rahmah wa athanan yu'allimuna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamana ala hadhihi niyya wa kulli niyya salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin 'azim fafarrij anna ma nahnu fi bisirri asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKM Masjid Al-Wiraji, para tokoh masyarakat semua yang hadir, saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua takdir yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam semua urusan dunia akhirat dalam ridhonya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya melanjutkan dari pelajaran kita dari kitab Bidayatul Hidayah, di antara kitab yang sangat barokah sehingga dahulu para ulama banyak berusaha semaksimal mungkin untuk menggali, mengamalkan, mempraktekkan, sehingga dibukanya hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua macam-macam ilmu melalui dari kitab Bidayatul Hidayah. Dan memang ada kitab itu kitab ilmu pengetahuan, ada juga ilmu kitab itu kitab amal. Ya, ada ilmu, ada kitab ilmu pengetahuan. Ya memang untuk diketahui sebagai tambahan pengetahuan, ya, untuk memperkuat iman, untuk juga supaya pengalaman dalam banyak hal dan lain sebagainya. Tapi ada juga kitab itu adalah kitab amal, kitab untuk diamalkan. Nah, di antaranya kitab amal itu adalah kitab ini, Bidayatul Hidayah, dan disebut Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Seakan-akan Imam Ghazali mengatakan, dan itu disebut oleh beliau di awal muqaddimah kitab, kalau engkau mau mengamalkan ini, isi kitab ini, maka silahkan lanjutkan keinginanmu untuk memperdalam ilmu agama, mengarungi samudra ilmu, silahkan. Maka niatmu niat baik. Tapi kalau yang sedikit ini saja engkau berat hati, kalau yang sedikit ini saja kau masih repot untuk mengamalkan atau merasa ruwet di dalam mengamalkan, gimana pula dengan ilmu-ilmu yang akan kau cari setelahnya? Yang itu dikhawatirkan adalah tipu daya setan. Hanyalah bisikan-bisikan nafsu yang seakan-akan ditipu kita, dibujuk sama setan dan nafsu
untuk memperdalam ilmu, tapi hakikat keinginan dalam hati adalah hanya karena remah-remah dunia atau kehormatan-kehormatan semu sesaat di tengah masyarakat. Hakikatnya ilmu itu takut kepada Allah. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkan anjuran-anjuran Nabi di dalam segala hal. Dan akhir dari pembahasan kita waktu lalu adalah tentang kesunahan-kesunahan di dalam kamar mandi. Yang akhir dari bahasan kita adalah seyogianya kita mempersiapkan alat-alat istinja sebelum mulai qadil hajat. Sudah kita jelaskan ya, kalau zaman dulu disiapkan batunya atau disiapkan tisunya. Kalau zaman sekarang dipastikan adanya air. Jadi sebelum jongkok, sebelum mulai kencing, pastikan terlebih dahulu airnya ada apa enggak. Ya, kerannya terbuka, ada airnya enggak. Jangan pula udah jongkok, airnya enggak keluar, teriak-teriak akhirnya, ya kan ya. Ribut di dalam kamar mandi. Ya, maka dipastikan. Demikian juga disebutkan akan disunnahkannya untuk istibra. Untuk istibra yaitu menuntaskan setuntas-tuntasnya. Ya pastinya setiap kita itu mengetahui ya kadar-kadarnya ya, kadar tubuh kita tahu ya. Kira-kira masih ada atau enggak, masih tersisa atau enggak, kayaknya masih mules, kayaknya kencingnya masih kepingin keluar lagi dan lain sebagainya. Itu kita tahu lah semuanya. Artinya dituntaskan itu lebih didahulukan daripada berbagai macam kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, jangan gara-gara kepentingan yang lain kemudian kita nggak nuntaskan urusan istinja, karena mudaratnya zahir wa batin. Mudarat kepada tubuh dan mudarat kepada urusan suci najis yang itu menjadi salah satu hal terpenting ya di dalam urusan selamat atau hendaknya di adab kubur. Ya, disebutkan dalam hadis amat adzabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur faktornya urusan kencing. Kebanyakan adab kubur faktor urusan kencing. Ya, maka sampai urusan mohon maaf, sampai umpama, sampai ketinggalan jamaah sekalipun, biarin ketinggalan jamaah, nanti cari jamaah lain sendiri. Bukan kok kemudian demi mengejar jamaah, kemudian urusan qadil hajat belum beres, kemudian diselesaikan yang akhirnya nanti netes berikutnya. Nanti juga umpamanya terkentut kemudian atau dan lain sebagainya lah yang tidak diinginkan. Maka dituntaskan karena urusan ini pembuangan ini juga diantara hal yang sangat diperhatikan di dalam agama untuk tuntas setuntas-tuntasnya. Demikian juga disebutkan juga disunnahkan untuk wa bi imraril yadil yusra ala asfalil ghadib. Dan di antara cara istibra dengan berbagai macam cara istibra bitanahnuh dengan dehem-dehem. Ya. Demikian juga dengan mohon maaf yang laki-laki ya menekan dari bawah dan atasnya 3 kali. Ya. Dan itu hanya diperkenankan hanya 3 kali, enggak lebih. Ya, supaya hati-hati, mohon maaf urusan kemaluan itu setan nafsu banyak mengganggu di dalam hal tersebut. Khususnya yang masih muda-muda. Ya. Disebutkan dalam hadis la'anallahu man nakaha yadah. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Ya, tahulah artinya entah kemana itu maksudnya Nabi ya. Allah melaknat. Dan kalimat laknat itu menunjukkan arti laknat itu mengarah kepada dosa besar. Ya, kalau disebutkan memang yang dipastikan oleh para ulama yang namanya dosa besar adalah satu yang ada hukum had
Hukum had itu hukum dalam mahkamah syar'i. Ya, semisal dicambuk, potong tangan, rajam, dan semisal-semisalnya. Yang kedua ada kepastian ancaman nyata di dalam Al-Quran. Ancaman nyata di dalam Al-Quran. Semisal ghibah. Dalam Al-Quran dipastikan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang makan daging saudara kalian mentah-mentah? Itu artinya riba. Ya kan ya? Riba di dalam mahkamah syar'i tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum potong tangan. Tapi ada kepastian di dalam Al-Quran. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya kalau masih terus riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah menghapuskan riba. Demikian juga para ulama mengatakan yang ada kepastian ancaman laknat. Dalam Al-Quran, falaknatullahi alal kadhibin. Laknat Allah atas orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Nah, maka bohong tidak ada hukum di dalam mahkamah syar'i. Ya, tapi ada laknat. Maka sama juga demikian hadis Nabi, la'anallahu man nakaha yada. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Ya, maka hati-hati yang kayak gini. Pastinya ya itu tadi, seseorang yang berada di dalam gejolak nafsu, ya harus disibuk-sibukkan dengan hal yang lain yang bermanfaat. Ya, Imam Syafi'i berkata, nafsuka illam tushghilha bit-ta'at syaghalat bil ma'asi. Hati-hati dengan nafsumu. Kalau kau tidak sibukkan dengan taat, maka dia akan menyibukkanmu dengan maksiat. Sibukkan dengan yang taat, ngaji Quran, sibukkan dengan apa? Bahkan yang mubah-mubah, bersih-bersih, bercocok tanam, atau apapun, pokoknya ya sibukkan. Tidak bisa pula orang kemudian pakai beralasan, aku lagi nafsu-nafsunya, aku lagi puber pertama, aku lagi puber kedua. Nggak ada puber itu jadi alasan. Semua orang juga melewatin itu, kan gitu ya. Semua orang juga melewatin, bukan kau aja yang melewatin gitu loh ya. Jadi maka ini harus paham akan keburukan nafsu sendiri. Maka harus lebih ekstra hati-hati. Nafsuka katanya Imam Ghazali. Nafsak ihdar nafsak, hati-hati sama nafsumu. Illam tuzghilha bi ta'ah syaghalat bil ma'asi. Kalau tidak kau sibukkan dia dengan taat, maka dia akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan. Tapi syukran, makasih. Maka ini tadi kita sebutkan tentang dianjurkan tentang untuk menekan kemaluan 3 kali, supaya itu adalah salah satu cara untuk istibro atau menuntaskan urusan kencing. Ya, ini disebut urusan kencing. Iya. Dengan berbagai macam cara. Sekarang pun banyak ya. Ada juga sebagian ngomong disiram pelan-pelan dengan air dingin. Dari atasnya kemaluan. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ya, ada yang dengan dehem cukup, ada yang perlu berdiri, jongkok, kayak gitu beberapa kali. Ya, walhasil dituntaskan itu urusan. Demikian juga urusan umpamanya buang air besar. Itu juga termasuk istibroknya juga gitu. Ya istibroknya gimana? Ya dituntaskan ya dengan beberapa macam cara yang kita ketahui. Sekarang alhamdulillah banyaknya terapi-terapi untuk semisal ada pernah dengar informasi gerakan untuk muter berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam gini, itu muter gini. Nah, itu untuk menuntaskan buang air besar, atau umpamanya agak jongkok dikit sambil memijat di bawah lutut. Dan demikian saja berbagai macam cara-cara yang untuk menuntaskan. Tadi kita sampaikan menuntaskan itu sangat penting.
Sehingga harus sampai didahulukan daripada hajat yang lain. Daripada hajat yang lain. Gal disebutkan berikutnya, wa in kunta fis sahra fab'ad an uyunin nadirina wastatir bi syai'in min wajadtah. Kalau engkau berada di lapang, artinya bukan di tempat yang dikhususkan untuk buang kotoran, maka menjauhlah dari pandangan orang. Menjauhlah dari pandangan orang. Jangan dekat sama orang, menjauh. Kalau itu di tanah lapang. Semisal umpamanya kita lagi kemah, jangan dekat-dekat sama kemah, kan gitu kan ya. Nanti kena angin atau apa segala macam kan ya, masuk ke kemahnya kawan, kan gitu kan ya. Walhasil menjauh sejauh-jauhnya. Sehingga disebutkan dengan sekira mata tidak memandang, ya, telinga tidak mendengar suara, hidung tidak mencium baunya. Jadi gitu ya, mata tidak nampak, telinga tidak terdengar suaranya, kentutnya kayak atau apanya kan gitu kan. Kemudian hidung tidak mencium bau. Ya, wastatir bisyai'in wajatta. Dan disunahkan untuk istitar, yaitu membuat penghalang. Ini kalau bukan di kamar mandi yang khusus, yang kayak di rumah, di masjid, di apa segala macam ya. Nah, umpamanya di tanah lapang, buatlah istitar. Istitar itu disebutkan di dalam syarah kadar secara hukum fikih, sunnahnya tinggi minimal 2/3 dhira', jarak jauh maksimal 3 dhira'. Tinggi minimal 2/3 dhira'. 1 dhira' ini segini. Ini 1 dhira' ini, mulai dari ujung jari tengah sampai ke siku. 2/3, kurangin 1/3. Kurangin 1/3. Mungkin lebih kurang berapa kira-kira ya? Nah, ini mungkin kira-kira setengah meter. Ya. Nah, bagi 3. 2/3. Ya, minimal. Lebih tinggi lebih bagus. Kemudian jarak dari tempat kita jongkok maksimal 3 dhira', 1,5 meter. Lebih dari 1,5 meter secara hukum fikih tidak disebut sebagai sutro. Tidak dianggap sebagai sutro. Ya, tidak dianggap. Maka masih kena hukum makruh. Ya. Kemudian berikutnya adalah wala takshif auratak qoblal intiha ila maudhi'il julus. Jangan membuka aurat sebelum selesai atau sebelum nyampe di tempat jongkok. Jadi sebelum selesai di tempat jongkok, jangan langsung buka. Ini kalau di tempat yang lapang tadi. Ya, kenapa? Karena pastinya di tanah lapang itu ya mungkin ada yang memandang, ada yang melihat dan lain sebagainya. Berbeda kalau urusannya di kamar mandi khusus. Pastinya kalau di kamar mandi khusus ada cantolan khusus. Ada cantolannya sendiri. Ya, maka nggak ada masalah kalau di tempat, dan termasuk juga kalau di tempat kamar mandi sendiri tidak ada kemudian hukum jaraknya harus 1,5 meter, 3 dhira', enggak. Ya mungkin aja sebagian tempatnya kamar mandi orang-orang kaya, ya, kamar mandinya gede, kamar mandinya lapang. Ya, pokoknya kalau sudah tempat yang khusus untuk qadil hajat, maka hilang kemakruhan tersebut. Gal wala tastakbilil syabas walal gomar, wala tastakbilil kiblah, wala tastadbirha. Jangan engkau menghadap ke matahari atau bulan. Nah, dan jangan menghadap ke kiblat atau membelakangin kiblat. Nah, ini kalau tadi kita sampaikan kalau di tempat tanah lapang. Tapi kalau di kamar mandi, ya udah, mana kamar mandi tempatnya itu jongkoknya ngadep kemana, ya udah. Ya pastinya salah pertama kali yang meletakkan kalau sampai menghadap ke kiblat atau membelakangin kiblat. Salah yang meletakkan pertama, tapi tidak perlu kemudian kita sampai kamar
tempat jongkoknya ngadap kiblat, kemudian kita ngerubah, ya akhirnya kita jatuh, kita kepleset akhirnya, ya kan? Mudarat. Ya tempat apa itu? Tempat yang sudah disediakan, maka hilang kemakruhan atau keharaman tersebut, karena itu sudah tempat sudah tertutup dan tidak dikhawatirkan berbagai macam dari nilai-nilai merendahkan. Dari nilai-nilai merendahkan kiblat atau juga matahari dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan engkau jongkok atau buang kotoran di tempat ngobrolnya orang. Tempat ngobrolnya orang ini yang disebutkan oleh Nabi, ittaqul la'anen. Ya, takutlah kalian penyebab laknat. Penyebab laknat. Di antaranya yang disebut Nabi adalah kencing atau buang kotoran di tempat dekat sama tempat ngobrolnya orang. Jadi orang ngobrol, mohon maaf Pak ya, orang ngobrol itu nggak bisa semuanya langsung dihukumin haram, itu nggak bisa. Bisa aja karena itu tempat istilahnya mubah. Orang yang ngobrol enakan, orang apa segala macam, ya kan? Sahabat sendiri ya pernah nanya sama Nabi tentang ngobrol-ngobrol di jalan. Ya, Nabi mengatakan wa in kana wala budda, kalau memang harus kalian ngobrol-ngobrol di jalan, fa'atut thariq haqqah, maka berikan jalan itu haknya. Apa berikan jalan haknya? Ya, Nabi menyebut bantu orang yang perlu dibantu, menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan, menjawab salam orang yang bersalam, ya, menutup mata dari pandangan yang tidak diperkenankan dan lain sebagainya, dari haknya jalan. Artinya di zaman sahabat pun juga ngobrol ada, Pak. Ngobrol pun ada, maka nggak bisa kemudian disebutkan orang ngobrol di pinggir jalan selalu dianggap sebagai perkara haram. Ya, bisa jadi itu adalah hajat dari masing-masing orang antar tetangga. Tapi ya itu tadi harus ngerti haknya jalan. Haknya jalan apa? Ya bantu orang, ya. Memberitahu kalau ada orang tanya. Jangan kemudian malah orang nggak tahu malah ditipu-tipuin, orang nggak tahu malah diejek-ejekin, malah dibuat gurau-gurauan, ya kan? Ya kadang-kadang kan anak muda kayak gitu ya. Ditanya satu mana jalannya ini, orangnya 4, satu nunjuk sana, satunya nunjuk sana. Ya cepat ada pula, kan gitu kan. Jadi kacau ya kayak gitu kan. Jadi walhasil haknya jalan harus diberikan. Termasuk juga kalau ada orang salam. Kalau ada orang umpamanya mohon maaf terbuka aurat atau segala macam, bukan malah kemudian digangguin cewek apa segala macam, ya nggak boleh, ya haram. Ya terlepas dari mohon maaf Pak ya, sebetulnya sih subhanallah ya, kalau umpamanya lah ya laki-laki itu nutup mata dari aurat, yakin perempuan itu malu, Pak. Yakin perempuan itu akan malu buka aurat. Umpamanya ada perempuan buka aurat, yang laki-lakinya nggak mandeng, yang laki-lakinya nutup matanya, malu sendiri, Bre. Sama juga demikian. Kalau perempuan nutup aurat dengan terhormat, mau nggak mau mata laki-laki juga nggak jelalatan. Mata laki-laki juga nggak. Kenapa? Karena dia malu sama perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki itu jelalatan kalau perempuannya yang membuka aurat. Sama juga urusan mau atau tidak mau. Sak jahat-jahatnya laki-laki. Kalau perempuannya tidak mau apa laki-laki? Laki-laki perempuan menampakkan kehormatannya, tidak mau, haram. Segala macam diiming-iming, tidak mau. Mau apa laki-laki? Sama juga demikian. Kalau umpamanya laki-laki menjaga kehormatan dirinya, perempuan juga akan malu. Tapi kalau mohon maaf perempuannya buka-buka dikit,
Ya, laki-lakinya jelalatan, ya akhirnya ya tambah-tambahlah semuanya. Ya, maka disinilah Pak, istilahnya dari dua sisi. Dari dua, dan itulah yang disebut yang namanya dalam definisi aurat. Definisi aurat dalam fikih, ma haruma nadharuhu wa haruma kashfuh. Yang haram dipandang dan haram dibuka. Artinya pandang dan buka itu kan berarti dari dua sisi, Pak. Pandang itu dari yang punya mata, buka itu berarti yang punya aurat. Jadi dari dua sisi. Gak bisa pula kemudian orang salah dia sendiri, dianya yang buka pahanya nih. Salah dia sendiri, dia pakai rok pendek. Ya kok punya mata tutup gitu. Sama. Gitu ya. Oleh sebab itu, ya dulu ulama-ulama kita bilang, ya umpama satu kampung ini semuanya wali, umpama semuanya wali, tetap perempuan haram buka aurat dan haram salaman sama laki-laki yang nggak muhrim, tetap haram. Jangan kau anggap kemudian, ini wali, orang soleh sekampung semuanya, nggak apa-apa aku buka aurat, tetap haram, tetap haram. Sama juga demikian. Umpama perempuan sekampung semuanya buka aurat semuanya, gak bisa ngelepas kita orang, gak bisa ngindar. Tetap laki-laki disuruh menjamkan mata, nutup mata. Tetap. Loh itu perintah kok. Umpama Anda di Bali, banyak bule, ya tahulah kayak gitu. Gak bisa dibuat jadi sebuah alasan. Kalau di Bali hukumnya beda sih sama Medan. Loh, sejak kapan hukum beda? Tetap kok nggak boleh, ya kan? Nggak boleh mandang. Itulah hukum, Pak. Hukum nggak berubah, Pak. Dengan zaman, dengan tempat nggak berubah. Gitu ya? Kenapa? Karena ini hukum baku. Hukum baku beda dengan hukum yang dikias-kiaskan. Kalau ini udah baku urusan aurat, ini sejak di surga sudah Nabi Adam ini berlepasan bajunya. Setelah makan buah yang terlarang, berlepasan bajunya. Bingung Nabi Adam sama Ibunda Hawa. Wa tafiqa yaghsifani alaihima min waraqil jannah. Akhirnya beliau mata-matain daun di surga, ditutup-tutupin nama daun Artinya bajunya beliau gak mau setelah makan itu berlepasan semuanya. Kenapa? Baju surga ya. Baju surga taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Berlepasan, tutup-tutup sama Nabi Adam sama Ibunda Hawa. Sejak di surga sudah ada aurat, itu sudah ada. Gitu loh. Ini hukum baku, nggak berubah. Dari dulu yang namanya aurat itu ya dari sini sampai sini, nggak berubah. Ya. Nah, maka ini tadi kita sampaikan bentuk kalau sesuatu yang sudah baku itu tidak berubah. Khomer haram itu udah baku. Kau ganti-ganti nama pun tetap haram. Dulu khomer, sekarang apa namanya whisky. Terus apa lagi namanya? Wah, silah nama-nama yang modern. Itu pokoknya mabuk kan ya khomer gitu aja, gak ruwet gitu ya. Yang namanya mabuk kan itu khomer. Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Semua yang memabukkan itu khomer. Semua khomer itu haram. Nah itu sudah. Ya, jadi sesuatu yang baku itu nggak berubah, Pak. Berbeda dengan hukum-hukum yang dengan perkembangan zaman yang tidak ada pada zaman dulu itu dikiaskan. Ulama mengkiaskan ke sini, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau sesuatu yang sudah baku, semisal akhlakul karimah itu baku, Pak. Ya, meskipun kau ganti-ganti nama. Yang namanya maling, ya maling, Pak. Meskipun kau ganti dengan korupsi, ya maling tetap. Gitu ya. Kau ganti lagi umpamanya kebijakan dana sosial. Walah, entah apapun kau kasih, pokoknya yang kalau nyolong ya nyolong dah, selesai dah.
kok pakai kebijakan pula namanya kan gitu kan. Ya, sekarang kan perkara-perkara buruk sekarang dihalus-halus, Pak. Ya kan? Mohon maaf, kita dulu SD kecil taunya wanita nakal itu taunya lonte, Pak. Taunya namanya pelacur, dah. Ya, kasar kan itu sudah di tengah masyarakat sekarang. Sekarang berubah, kupu-kupu malam. Kayak cantik ya kan ya, manis gitu ya, kupu-kupu malam. Berubah lagi nanti, PSK, pekerja seks komersial. Pekerja seks, pekerja Pak. Kayak dihormatin, pekerja ya, kerja ya. Ya, nanti akhirnya istri kita ganti namanya PSNK, pekerja seks non komersial. Hah? Gimana kayak gitu Pak? Jadi walhasil sekarang berubah jadi dihalus-halus, ya kan ya. Akhirnya kemaksiatan itu seakan-akan bukan suatu yang berat di mata masyarakat, ya kan? Maka disinilah untuk supaya kita memahami perkara yang baku gimana pun juga dirubah nama, dirubah apanya segala macam itu tetap sama, Pak. Hukumnya sama. Nah, kemudian berikutnya adalah wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kencing di air yang tenang. Jangan kencing di air yang tenang. Disebutkan kalau itu sedikit pastinya mengkhawatirkan menjadikan air itu najis. Kalau sedikit. Kalau banyak, umpamanya di danau kan tenang. Beda ke sungai mengalir. Nah, kalau di danau atau apa namanya ya, pokoknya danau kecil gitu, tenang, kencing itu atau di kolam, termasuk di kolam. Ya, karena tidak mengalir. Karena seringkali tempat air tenang itu adalah tempatnya jin. Maka kita juga, ya mana yang datang dari syariat yang kita mengetahui itu rumahnya jin, itu makanannya jin, maka harus dihormatin. Mana yang kita tahu dari, beda kalau kita nggak ngerti ya. Beda kalau kita nggak tahu. Umpamanya, oh ini cemilannya jin, kita nggak ngerti apa cemilannya jin, kan gitu kan ya. Yang penting yang sampai kepada kita, rumahnya jin seringkali ada di air yang tenang. Makanannya jin, setahu kita yang datang dari syariat adalah tulang, ya kan gitu kan. Maka nggak boleh kita menggunakan tulang untuk istinja, nggak boleh kita kencingin, nggak boleh dan lain-lain. Kita hormatin makanannya jin atau tempat rumahnya jin. Gimana pun juga manusia sama jin ya bersaudara lah. Ya, sama-sama mukallafnya, sama-sama mukallafnya. Ya, makhluk yang mukallaf itu cuma dua, jin sama manusia. Mungkin kita tahu adanya makhluk-makhluk lain, wallahu a'lam. Mungkin di planet-planet sana ada makhluk-makhluk lain, mungkin. Tapi kita tidak diwajibkan untuk tahu. Yang kita tahu di dalam Al-Quran, ya, sampai ada surat Al-Jin. Yang mukallaf itu dua, manusia dan jin. Secara umumnya jin lebih tua daripada manusia. Karena iblis sendiri juga dulu dari kelompok jin. Jadi sebelum manusia hidup di muka bumi sudah ada kelompok jin. Kemudian karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, kerusakan di muka bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah. Tapi di antara yang terselamatkan adalah itu iblis itu. Ahli ibadah sampai diangkat ke langit. Tapi ujung-ujungnya juga dilaknat oleh Allah karena sombong sama Nabi Adam, hasud sama Nabi Adam. Nah, jin sendiri ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ada yang muslim, ada yang kafir.
Oleh sebab itu ada yang jin masuk Islam. Ada jin yang masuk Islam di masanya Nabi. Ya, Nabi berdakwah sama jin juga. Ya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ya, katakan wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadaku, telah mendengarkan dengan seksama satu kelompok jin. Datang jin sama Nabi. Ya. Nah, jin itu tidak kayak setan atau iblis. Kalau setan sama iblis sampai panjang umur, sampai akhir zaman. Tapi kalau jin tetap meninggal dunia. Jin tetap meninggal dunia. Ya, tapi entah berapa ratus tahun atau apa kayak gitu. Di antara yang masyhur di dalam riwayat adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu yang memakamkan jin terakhir yang mendengar dari Nabi langsung. Jadi ada beberapa kelompok jin yang datang, jin nasibiyin atau apa, datang sama Nabi dengarkan. Itu semuanya sudah meninggal dunia, ya, meninggal, terus tinggal satu yang kemudian dimakamkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu disebutkan oleh Sayyid Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Ya. Sehingga jin ini membanggakan diri. Ya, saat sakaratul maut, karena memang betul-betul datang rombongannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau membanggakan sama kawan-kawannya. Nanti kabarkan sama Umar bin Abdul Aziz, aku berterima kasih dan aku merasa bangga karena aku berdoa kepada Allah kalau aku meninggal dunia untuk dimakamkan orang tersoleh terbaik pada zamannya. Maka isyarat bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah yang tersoleh, yang terbaik di masanya. Di masanya. Ya, ini tadi kita sampaikan beberapa jin yang jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi tentang ma'ir raqid. Ya, raqid, air yang tenang. Jangan kencing di air yang tenang. Wa tahta syajaratil musmirah, dan jangan pula kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah atau bisa berbuah. Tidak harus sudah ada buahnya. Meskipun belum berbuah, tapi dia masih bisa berbuah. Itu jangan dikencingin atau diberain. Kenapa? Karena pastinya juga orang akan jijik nanti. Ya, orang akan jijik dengan ini buahnya dari ini, dari kayak gitu. Dan termasuk mohon maaf sebagai pendidikan, pelajaran kepada anak-anak kita semuanya. Ya, yang kecil-kecil jangan dianggap masih anak-anak. Ya, kadang-kadang nengok anak-anak asal aja kencing di paret. Ya, kencing di dinding orang, kencing di pinggir jalan, segala macam, seenaknya sendiri. Ya, dan jangan pula orang tuanya kemudian mengatakan masih kecil, nggak apa-apa. Sejak kecil itulah mulai dididik dengan baik. Sejak kecil. Ya, sering kita sampaikan, adab di waktu kecil itulah yang terpenting, Pak, sehingga tertanam dengan betulan. Tertanam dengan betul. Ya, sejak kecil. Sama juga belajar juga demikian, sejak kecil. Ya, sehingga sampai kan ada pertanyaan itu dalam kedokteran pernah ditanyakan. Orang yang pikun, pikun, kenapa kok nggak lupa sama bahasanya? Orang pikun, tadi sudah makan, tapi lupa, kan gitu kan ya, makan lagi. Tadi melakukan ini, lupa, orang pikun, jumpa sama ini, lupa nanti. Nama kawannya baru lupa, udah pikun. Tapi kenapa bahasa kok nggak lupa? Dia masih bisa ngomong. Ternyata rahasianya disebutkan adalah karena bahasa itu sudah dia gunakan sejak masa kecil. Karena dia gunakan sejak masa kecil, itu tidak hilang. Maka sama juga demikian. Pembelajaran ketika masa kecil itu lebih kuat dibandingkan pembelajaran di masa tua.
Mohon maaf Pak, saya tidak merendahkan yang sudah tua-tua ini ya. Rasanya Pak, ngaji yang setengah tahun lalu lupa kita orang Pak. Kok setengah tahun yang lalu pula? 3 bulan yang lalu lupa kita Pak. Iya kan? Nah, tapi kalau anak kecil, pelajaran-pelajaran yang kecil dulu masih banyak ingat. Masih banyak ingat. Ya. Insya Allah saya waktu SD pertama kali saya belajar alif ba ta itu masih saya ingat kitabnya. Gurunya yang ngajar di langgar, orang Jawa bilang langgar ya, musola ya. Saya masih ingat. Belajar dulu nulis pertama kali. Belajar hadis pertama kali ada dulu kitab 101 hadis Akhlakul Karimah. Masih ingat itu? Dulu masih SD, kita orang sering baca komik. Ingat Pak? Komik neraka, komik surga. Ingat Pak ya? Wah itu rasanya gambarnya surga itu udah nikmat kali rasanya. Gambar komik neraka itu masih kebayang sama kita itu. Masih kan SD. Iya. Istilahnya sesuatu yang mulai dari sejak kecil itu lebih nempel dibanding apa yang sekarang atau mohon maaf ya udah tua-tua kayak gini ini ya. Kadang-kadang lupa kita orang. Pelajaran 2 bulan lalu, alah udah lupa ada kan, apalagi kalau nggak diamalkan kan. Ini tadi kita sampaikan bentuk beberapa adab-adab di dalam kamar mandi. Dan ketika qadhil hajat, yang ini semuanya adab-adab ini adalah nur, cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa setapak demi setapak lebih sempurna di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi harakatina wa sakanatina wa zidna bi fadlika wa taulik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.